Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wal din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya awali dengan doa dan harapan semoga saudaraku setiap penonton channel ini selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dipermudah segala urusannya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dirahmati Allah, dosa merupakan sesuatu yang harus dihindari oleh kaum muslimin. Allah subhanahu wa ta'ala bahkan mengganjar dosa yang diperbuat dengan azab di akhirat kelak, baik itu dosa kecil maupun dosa besar. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Zukhruf ayat 74, sesungguhnya orang-orang yang berdosa kekal di dalam azab neraka jahanam. Saudaraku yang dirahmati Allah, pada agama Islam ada 5 perkara yang dilarang untuk diceritakan kepada orang lain. Hal ini merupakan perkara yang dapat mengakibatkan dosa besar bagi mereka yang melakukannya. Berikut ini 5 perkara yang dilarang diceritakan kepada orang lain. Yang pertama, dosa atau aib diri sendiri. Seperti kita ketahui, dalam Islam melarang menceritakan aib sendiri setelah Allah subhanahu wa ta'ala menutupnya. Dan aib itu sendiri artinya suatu celah atau kondisi seseorang yang dilihat dari sisi keburukan atau hal yang tidak baik tentang seseorang. Imam An-Nawawi berpendapat bahwa haram hukumnya membuka aib diri sendiri ataupun aib orang lain, dan haram pula menyebarluaskan. Maka dari itu, setelah kita berbuat dosa agar langsung bertaubat dengan sebenar-benarnya taubat dan menutup erat aib tersebut. Yang kedua, menceritakan aib orang lain. Dalam kehidupan modern, umat muslim terkadang tanpa sadar membuka aib orang lain saat sedang mengobrol dengan teman atau keluarga. Hukum membuka aib orang lain dalam Islam telah diatur dalam Al-Quran dan Hadis. Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 12, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah prasangka, karena sesungguhnya sebagian besar prasangka adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Menceritakan aib orang lain sama halnya seperti menceritakan aib diri sendiri. Membuka aib orang lain juga tidak diperbolehkan dalam Islam, karena aib adalah bagian dari masa lalu seseorang yang tidak boleh disebarluaskan, apalagi bermaksud untuk menjelekkan. Yang ketiga, urusan ranjang suami dan istri. Merasa sudah sah. Banyak pasangan suami istri yang memang sengaja berduaan dan menciptakan momen intim karena sudah sah. Maka tidak ada lagi fitnah serta terhindar dari zina. Karena itu, tidak jarang mereka mengumbar urusan ranjang kepada orang lain, padahal menceritakan urusan ranjang kepada orang lain adalah sesuatu yang sangat dilarang. Rasulullah SAW bersabda,
Paling buruknya kedudukan manusia di sisi Allah nanti di akhirat adalah orang laki-laki yang berhubungan badan dengan istrinya, lalu ia menceritakan rahasianya pada orang lain. Hadis riwayat Muslim. Terkadang terdapat umat muslim yang terlalu frontal dalam menceritakan urusan ranjang mereka, terlebih mereka yang baru saja menikah. Padahal menurut agama Islam, dilarang bagi setiap muslim untuk menceritakan hubungan intim dengan pasangan. Yang keempat, menjaga amanah orang. Jika seseorang menceritakan sesuatu peristiwa, kemudian ia berpaling, maka cerita itu menjadi amanah. Hadis riwayat Tirmizi. Setiap cerita yang disampaikan kepada kita itu menjadi sebuah amanah yang harus dijaga dan dirahasiakan. Sebab itu kita dilarang untuk menceritakan kepada orang lain. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menutupi aib saudaranya, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat kelak. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang kelima, orang yang dipercaya memandikan jenazah. Menyebarkan aib dosanya tidak hanya berlaku pada manusia yang masih hidup saja. Seseorang muslim juga dilarang untuk menyebarkan aib seseorang yang telah meninggal. Seseorang yang menutupi aib saudaranya yang telah meninggal, maka akan mendapatkan pahala ampunan yang besar sebanyak 40 kali. Itulah 5 perkara yang dilarang untuk diceritakan kepada orang lain. Marilah kita belajar secara perlahan untuk hilangkan kebiasaan membuka aib orang lain atau diri sendiri. Karena itu, semua adalah perkara dosa besar yang harus dihindari. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.